Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan taufik hidayah serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingganya kita masih dapat melaksanakan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Selamat berangkatkan salam tidak lupa pula kita ucapkan, kita sanjungkan setiap saat, setiap waktu kepada puncak pimpinan umat Islam sedunia, yakni Baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sedikit perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nazatul Hikmah dengan NIM 2217020119. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah Ibu pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Dr. Yaslina Luzar, MKOM, sebagai dosen pengampu. Di sini saya sebagai mahasiswa akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Mukarramah Siteba dengan berbasis web dengan integrasi laporan donasi. Pada bab pertama itu, pendahuluan, terdapat 5 poin. Yang pertama, poin latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batas masalah. Kemudian yang pertama 1.1 ialah latar belakang. Seperti gimana yang kita ketahui, masjid adalah tempat berkumpulnya segala sesuatu aspek kehidupan masyarakat Muslim, baik itu dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun politik dan lain-lain. Nah, perlunya untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, maka diperlukan pengelolaan keuangan masjid yang baik. Nah, pengelolaan masjid yang baik itu salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang cukup penerimaan, pengeluaran dana, dan lain-lain. Kemudian terdapat rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang telah kami rumuskan. Yang pertama itu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan keuangan Masjid Al-Mukarramah yang efektif dan efisien. Tentu saja kita dalam merancang dan membangun itu kita menginginkan aplikasi yang efektif dan efisien untuk digunakan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengintegrasikan fitur laporan donasi yang dapat diakses secara real time oleh pengelola dan jemaah masjid. Nah, fitur laporan donasi ini hendaknya dapat diakses oleh pengelola masjid dan jemaah secara real time. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem berbasis web dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan masjid. Kemudian tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama itu merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan keuangan Masjid Al-Mukarramah Siteba dengan integrasi laporan donasi berbasis web. Yang kedua, mengintegrasikan fitur laporan donasi pada sistem agar dapat diakses secara mudah dan real-time. Tentunya ini akan kita integrasikan fitur laporan donasi agar memudahkan nantinya biar pengguna baik itu jemaah ataupun pengurus nanti dapat diakses secara mudah dan cepat. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efektivitas dan transparansi masjid oleh sistem informasi berbasis web. Tentu saja tujuan utama kita adalah membangun dan meningkatkan efektivitas transparansi pengelolaan keuangan yang awalnya pengelolaan keuangan secara manual untuk menjadi melalui sistem informasi berbasis web. Jadi tempat itu manfaat penelitian. Terdapat 3 pemanfaat bagi penelitian. Yang pertama bagi pengelolaan masjid. Nah, ini mempermudah pengelola keuangan masjid secara sistematis. Jadi nggak perlu hitung manual lagi eh, yang membuang-buang waktu. Kemudian efektif dan efisien serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Kemudian yang kedua, bagi jemaah itu dapat memberikan akses informasi yang transparan mengenai keuangan Masjid Al-Mukarramah itu, bagaimana keuangan dana, bagaimana uang keluar, bagaimana uang masuk. Kemudian yang ketiga itu bagian pengembangan ilmu. Nah, untuk menambah wawasan dan referensi terkait pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis web, khususnya dalam konteks lembaga keagamaan.
Kemudian batasan masalah. Nah, tentu saja kita memiliki batasan masalah. Tiga batasan masalah kita itu adalah sistem yang dikembangkan hanya mencakup pengelolaan keuangan masjid. Termasuk itu pencatatan donasi, infak, zakat, serta pengeluaran dana masjid. Kemudian yang kedua itu laporan keuangan yang fiturnya itu menghasilkan dalam bentuk digital dan dapat diakses oleh pengelola dan jemaah masjid melalui antar account. Dan yang ketiga, sistem tidak mencakup manajemen inventaris atau aset masjid, hanya fokus pada pengelolaan keuangan. Kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka, terdapat 3 poin. Poin pertama itu kerangka teori, poin kedua literatur review, poin ketiga kerangka berpikir. Nah, pada kerangka teori terdapat beberapa kerangka teori yang telah kami susun. Yang pertama itu sistem informasi. Bagaimana kita membangun sebuah sistem informasi itu, hendaknya kita mencari teori-teori yang berkaitan dengan judul yang telah kita buat. Kemudian metode pengembangan. Nah, metode pengembangan dilakukan di sini atau yang digunakan di sini adalah metode waterfall. Hanya metode ini dapat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Kemudian yang ketiga, framework yang digunakan. Nah, framework yang digunakan dalam merancang dan membangun itu adalah framework Laravel, yang dimana Laravel ini adalah framework yang bisa diakses oleh bahasa PHP, kemudian menggunakan database MySQL ataupun menggunakan Python. Kemudian analisis kebutuhan fungsional dan fungsi non fungsional. Ya, secara real time, secara nyata kita membutuhkan kebutuhan analisis fungsional dan non fungsional. Kemudian tentu saja setelah kita menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional, kita melakukan pengujian fungsionalitas. Kemudian pada poin kedua, literatur review. Nah, kami setelah menyusun di dalam laporan proposal laporan itu terdapat 4 kolom, yaitu yang pertama nama peneliti, judul, metode, dan hasil. Kemudian pada poin ketiga kerangka berpikir. Nah, identifikasi masalah. Nah, dalam em, apa namanya? Dalam kegiatan kali ini itu dibutuhkan identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalahnya itu adalah pencatatan keuangan yang masih bersifat manual. Nah, jadi kita perlunya nanti pada identifikasi kebutuhan, nanti kita membutuhkan eh, yang secara praktis dan efisien yang bisa membantu meringankan kinerja oleh pengurus masjid. Kemudian berkaitan dengan itu identifikasi kebutuhan. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Apa yang telah kita sebutkan di awal, apa saja 3 tujuan penelitian yang dilakukan. Kemudian pada poin keempat pendekatan dan metode. Nah, pendekatan yang kami gunakan itu adalah desain dan development itu, atau eh, kita biasa menyebutnya desain dan development. Kemudian metode pengembangan itu, metode pengembangan yang digunakan di sini adalah metode pengembangan dengan pendekatan campuran. Nah, terdapat juga kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kelima, implementasi pengembangan. Nah, implementasi pengembangan setelah kita melakukan berbagai macam dari identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, kemudian tujuan apa yang kita akan tuju, kemudian pendekatan dan materi pengembangan apa yang kita gunakan, maka dapat kita implementasi pengembangan. Kemudian setelah kita melakukan implementasi pengembangan pada poin ke-6, dapat kita evaluasi dan kita uji. Nah, apa yang kita evaluasi dan kita uji ini nanti pada poin terakhir dapat kita simpulkan dengan hasil yang diharapkan. Kemudian pada bab 3 metodologi penelitian, pada metode penelitian ini terdapat 3 poin. Poin pertama jenis penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian pengembangan sistem. Pada poin pertama jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang di sini lakukan adalah jenis penelitian telah bilang di awal tadi, jenis penelitian desain dan development. Kemudian yang kedua itu pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang dilakukan ini adalah metode campuran. Terdapat juga metode kuantitatif dan kualitatif. Kemudian 3.2 teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik pengumpulan data itu. Yang pertama studi literatur, di mana kita mengambil studi atau mengambil beberapa itu dari studi literatur.
seperti artikel, jurnal, buku, dan lain-lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua adalah observasi. Observasi di sini kita mengobservasi langsung ke tempat yang akan kita bikin. Kemudian melakukan wawancara, wawancara langsung dengan pengurus masjid atau jemaah. Bagaimana kesulitan dalam mengelola keuangan dalam keuangan secara manual. Kemudian dokumentasi. Kemudian yang terakhir pengembangan sistem. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan web ini? Tentunya kita analisis terlebih dahulu. Kemudian langsung saja setelah kita analisis, mencari ide-ide, kita desain sistemnya. Setelah kita mendesain, lalu kita kembangkan sistem itu apa yang perlu dikembangkan. Kemudian setelah kita kembangkan, kita uji sistemnya dengan metode pengujian. Ada tiga metode pengujian, baik itu black box testing, white box testing, gray box testing. Kemudian setelah kita menguji implementasi dan pemeliharaan. Nah, apa yang telah kita uji, apa yang telah kita bangun, tentunya kita memeliharanya. Jangan sampai terjadi kesalahan atau bug-bug yang terjadi berikutnya. Kemudian evaluasi dan monitoring. Nah, evaluasi dan monitoring tentu saja dalam setiap apa yang kita buat adalah tentunya itu ada evaluasi dan monitoring. Baiklah itu saja paparan materi proposal dari saya terima dengan 2017-02-2019. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.